Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjut lagi cerita novel kita. Oke, kita gaspol. Episode 39. Alex tidak terima kalau dikira salting. Apa lo bilang salting? Enak saja ngarang. Ayo segera dimulai. Gue mau lihat kemampuan bocah banyak bicara ini. Ucap Alex dengan kesal. Lagi-lagi dia dibuat mati kutu oleh bocah itu. Randy bertugas memberi aba-aba. Pertandingan dimulai. Teman-teman Jenny akan mengikuti mereka dari belakang. Sementara ada helikopter yang merekam balapan tersebut. Tentunya Ronald yang akan merekam, sementara David dan istrinya menonton jalannya balapan lewat video live kiriman dari Ronald. Banyak tikungan tajam yang harus mereka lalui serta jurang terjal di kiri dan kanan mereka. Salah sedikit saja maka nyawa taruhannya. Dari awal sampai sekarang Alex masih memimpin pertandingan. Jenny tidak terima dengan kekalahan ini. Dia tidak mau kalau akan jadi bahan ejekan Alex. Jenny melakukan trik yang cukup bahaya. Biasanya dia berhasil melakukan trik tersebut. Tapi kali ini dia salah medan. Waktu akan menyelinap motor Alex, dia tidak tahu ada lubang kecil yang cukup dalam. Motornya menerjang lubang tersebut. Motor tersebut oleng. Ada sesuatu yang kelihatan patah. Untung gadis itu segera bisa mengendalikan motornya. Jenny bantu setir dan segera mengerem motornya. Alex juga kaget mendengar suara keras dari belakang. Dia menghentikan motornya, menoleh ke belakang. Jenny. Pria itu langsung berbalik arah dan menghampiri Jenny yang berdiri tidak jauh dari motornya. Gadis itu berkecap pinggang serta mengumpat. Ada apa? Tanya Alex khawatir. Dia turun dari motornya. Ada lubang di tengah jalan itu. Tunjuk Jenny dengan kesal. Kamu tidak apa-apa kan? Tanya Alex sambil memeriksa keadaan Jenny. Tidak om, si Mei rusak. Desah Jenny. Motor bisa diperbaiki dengan yang penting lu tidak apa-apa. Alex menghiburnya. Helikopter juga mendarat agak jauh. Ronald menghampiri mereka. Kenapa bos? Sepertinya motor Jenny oleng tadi. Tanya Ronald. Ada lubang di tengah jalan. Dan lumayan tajam. Waktu dia akan menyelinap bannya masuk. Ada yang patah juga sepertinya. Alex menjelaskan. Apa masih bisa digunakan motornya? Tanya Ronald. Masih bisa pak, tapi ada salah satu komponen yang rusak. Jenny memeriksa bagian bawah motornya dan menemukan peleknya bawahnya penyok serta ada sesuatu yang lepas. Kalau pelan-pelan saja masih bisa, kalau hanya ke villa. Jelas Jenny. Ya sudah, motor kamu biar saya yang bawa ke villa. Besok bisa periksa. Kamu bisa naik ke heli atau boncengan dengan Tuan Alex. Atau bisa menunggu mobil di belakang. Ronald menawarkan beberapa opsi kepada Jenny. Belum juga Jenny menjawab, Alex sudah menjawab duluan. Biar sama gue. Jawab Alex singkat. Dia menarik tangan Jenny dan memintanya naik ke jok belakang. Mereka kembali ke villa segera. Setelah Alex dan Jenny sudah pergi, mobil yang Sofyan kendarain baru sampai di TKP Ronald sedang menyalakan motor Jenny. Loh pak, di mana Jenny? Kenapa dengan motornya? Kok sama bapak? Tanya Donna. Jenny kecelakaan. Motornya melewati lubang di tengah jalan itu dan oleng. Ini ada beberapa bagian yang rusak. Mereka sudah kembali ke villa. Ayo kita kembali, ajak Ronald. Terus siapa yang menang pak? Tanya Sofyan. Tidak ada yang menang. Kapan-kapan dilanjut lagi.
jawab Ronald. Sofyan mendapatkan pukulan dari Donna. Bukannya tanya kabar Jenny, malah nanya siapa pemenangnya. Sewa Donna. Jenny baik-baik saja, lebih baik kita balik saja. Akhirnya mereka kembali ke villa dan melanjutkan kegiatan di sana. Pagi itu Jenny jogging di sekitar villa, dihampiri Alex. Suka nggak jogging juga? Tanya Alex. Enggak juga om, daripada bosan di kamar, yang lain belum bangun. Jawab Jenny. Bagaimana kalau kita jogging sambil melihat pemandangan daerah sekitar sini? Ajak Alex. Oke. Mereka akhirnya lari pagi menelusuri area pegunungan hingga tak terasa mereka sudah jauh dari villa. Om capek banget. Kita ada di mana? Tanya Jenny sambil melihat ke sekelilingnya yang terasa asing baginya. Sepertinya kita masuk area perkampungan. Om telepon Pak Ronald. Disuruh jemput, pegal nih kaki. Jenny duduk di tepi jalan sambil memijat kakinya yang pegal. Gue tidak membawa ponsel. Lu aja yang nelpon, sewot Alex. Lah, gue juga tidak membawa ponsel. Wah, bagaimana kita pulangnya om? Bisa-bisa besok tidak bisa jalan. Kalau jalan kaki om. Dengus Jenny. Ya sudah, mau digendong? Tawar Alex. Jangan juga, nanti bisa-bisa Om Al yang kempor. Ayo kita cari tumpangan saja om. Jenny mengusulkan untuk mencari tumpangan saja. Dia melihat ada sebuah pick up dari kejauhan dan langsung ke jalan. Jenny menghentikan pick up tersebut. Pick up berhenti tepat di depan Jenny. Kenapa Neng? Tanya Pak Sopir. Bapak mau kemana? Tanya Jenny. Mau ke atas Neng mengambil sayuran. Jawab Pak Sopir. Kami mau ke atas Pak, tersesat. Jawab Jenny. Tapi di belakangnya Neng, ini di depan sudah 3 orang. Jawab Pak Sopir. Rebes Mang, saya panggil kakak saya dulu ya. Jenny menghampiri Alex yang masih berdiri di tempatnya. Ayo om, kita numpang pick up itu. Tapi kita duduk di belakang, ajak Jenny. Apa? Seorang Alex naik kendaraan seperti itu? Alex gengsi karena harus naik sebuah pick up. Duduk di bak belakang lagi. Ya sudah kalau tidak mau, om jalan kaki saja sendiri. Gue mau naik. Jawab Jenny sambil meninggalkan Alex. Tapi Alex mengikutinya. Tunggu gue ikut. Bagaimana kalau mereka orang jahat? Lu diculik lagi. Ucap Alex. Dia membantu Jenny naik baru dirinya. Setelah semua naik, Jenny memberi aba-aba pada sopir supaya lekas jalan. Dia memukul si pick up dengan tangannya. Tarik bang, teriak Jenny. Pick up mulai berjalan. Alex ngedumel di belakang. Astaga, mobil ini jorok banget. Apa tidak begal-begal nantinya? Keluh Alex. Sudah tidak usah lebay. Cowok kok cemen di om. Mending ini pick up untuk muat sayur. Bagaimana kalau yang dibawa binatang? Ketus Jenny. Alex terdiam mendengar ucapan Jenny. Benar juga kata gadis itu. Bagaimana kalau yang muat kambing bisa bau parfum baru? Jenny malah menikmati perjalanan mereka. Dia merentangkan tangannya menghirup udara pagi yang segar. Mobil bergoyang, tubuh Jenny oleh ke arah Alex dan jatuh di pangkuan Alex. Muka Jenny tepat berada di atas bagian sensitif Alex. Wajah Jenny seketika menjadi merah. Rasanya ingin menenggelamkan pada dasar laut yang paling dalam. Jenny berusaha untuk bangkit. Tangannya menopang ke dasar bak. Tapi pick up tersebut mendadak direm
Akhirnya wajah itu kembali terbenam di sana. Episode 40. Muka Alex juga memerah, menahan sesuatu yang mulai bangun dan mengembang di sisi bawah sana. Celananya seakan menyempit. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Alex. Jadi mereka merasakan sesuatu yang bergerak dan mengeras. Dia belum berani bergerak dan merasakannya dengan nafas yang berat. Suara Jenny berat dan terbata. Wajahnya sudah memerah seperti kepiting rebus. "Shit, ini benar-benar sial," batin Jenny. Dia mengangkat wajahnya dari tempat aneh tersebut. Dia benar-benar dejavu. Jenny segera membenahi posisinya. Jantungnya bergetar sangat hebat. Dia membayangkan tentang apa tadi yang bergerak di balik celana itu. Kenapa bisa begitu keras? Hal yang sama Alex alami. Jantungnya deg-deg tak karuan. Dia tahu kalau kejadian tadi memang tidak disengaja. Alex heran kenapa si terong Belanda itu terbang tegak di saat yang tidak tepat. Dia sungguh merasa malu. Alex mengalihkan pandangannya ke depan, menghindari bertemu muka dengan Jenny. "Kenapa lu bisa bangun tegak seperti ini? Dia cuma anak kecil," batin Alex. Kepalanya pusing menahan gejolak di dalam hatinya. Suasana menjadi canggung, tapi untung mereka segera sampai. Alex menghentikan pick up tersebut tidak jauh dari villa. "Berhenti bang, sudah sampai," ucap Alex. Mereka segera turun. Alex menghampiri sopir mengucapkan terima kasih serta merogoh sakunya. Alex menemukan selembar uang merah di dalamnya. "Terima kasih bang, dan ini untuk kalian, untuk sarapan." Alex menyodorkan uang tersebut kepada sopir, tapi ditolak. "Tidak perlu bang, saya ikhlas," jawab sopir. "Oh tidak apa-apa, anggap saja rezeki kalian. Terima saja dan tidak bagus menolak sesuatu," ucap Alex meyakinkan. Akhirnya sopir tersebut menerima uang tersebut dengan senang. Alex menoleh ke belakang. Dia melihat Jenny sudah duluan berjalan ke villa. Alex tersenyum pada dirinya sendiri dan melangkah di belakang Jenny. Teman-teman Jenny menyambut bocah itu. Cie-cie yang habis jalan-jalan. Tidak ajak-ajak ternyata. Liridina ke arah Alex. "Tadi kami tersesat. Tak terasa berlari cukup jauh," jawab Jenny. "Oh," jawab Dina. "Mandi sana. Kita sudah nunggu kalian nih untuk sarapan," ucap Donna menyuruh Jenny mandi dan sarapan. "Iya sana. Tadi Bu Alina mau mengajak kita ke kebun bunga milik mereka di sini. Kita bisa selfie-selfie. Pasti teman-teman iri," ucap Dina yang sudah tidak sabar lagi mau foto selfie. "Gue mau upload di Instagram gue. Pasti pada iri," ucap Dina dengan narsis. Jenny kembali ke kamar dan segera mandi. Demikian juga dengan Alex. Dia segera mendinginkan dirinya serta mendinginkan terong Belandanya yang masih belum tidur juga. "Dasar kau Juna, bisa-bisanya lu bangun tidak mau tidur-tidur. Dia itu masih kecil. Lihat yang soksi-soksi saja lu masih tidur nyenyak," gumam Alex sambil menyentil terongnya. Alex mengadu sakit akibat ulahnya sendiri. Setelah mandi, semua sarapan bersama. "Hari ini tante akan ajak ke kebun bunga, tante. Di sana kalian bisa belajar, berfoto, juga bisa membuat rangkaian bunga untuk yang terkasih," kata Alina. "Aku dan Ronald balik duluan, Ma. Ada sedikit masalah dengan persiapan pameran berlian besok. Sedang seminggu depan harus segera finish," ucap Alex. Dia harus balik segera memang. Tadi ada telepon dari tim pameran supaya Alex sendiri yang memeriksa semua kesiapan mereka.
Untuk motor Jenny, biar diurus Ronald dan langsung dikirim ke bengkel kamu, ucap Alex pada Jenny. Ya om, Jenny mengangguk pasrah. Akhirnya Alex dan Ronald benar-benar pulang ke kembali, sedang yang lain siap-siap mau ke taman. Saat ini ponsel Jenny berdering, tut 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 tut, papa calling. Tertera nama papa di sana. Jenny segera menjawab panggilan dari ayahnya. Halo pak, maaf, kemarin lupa mengabari papa kalau Jenny beserta teman-teman harus ke Bogor. Ini ada tugas mengumpulkan beberapa jenis spesies bunga. Tapi kamu baik-baik saja kan nak? Kemarin siapa yang mengantarkan kamu pulang hingga mamamu marah besar? Jenny diantar Pak Ronald pak. Kebetulan motor Jenny bermasalah dan bertemu Pak Ronald di sekolah. Beliau menawarkan diri mengantar Jenny pulang dan Jenny juga minta diturunkan ke jalan saja. Tapi Pak Ronald malah mengantar sampai di depan rumah. Katanya mau bertanggung jawab kalau ada pertanyaan dari orang tua Jenny. Menjelaskan masalah siapa yang mengantarkannya. Tapi dia tidak jujur dengan acara balapan itu. Siapa itu Pak Ronald? Asisten Pak Alexander, jawab Jenny. Hari ini pulang kan? Iya pak, ini masih mengerjakan tugas. Ini ada Donna, Dina dan Bu Alena Alexander selaku pemilik perkebunan bunga. Papa mau bicara dengan beliau, tawar Jenny. Oh tidak perlu nah, papa malu. Yang penting kamu baik-baik saja dan jaga diri baik-baik. Oke pak, love you, jawab Jenny. Dia mematikan sambungan teleponnya dan kembali bergabung dengan yang lain. Di rumah Joshua, Yolanda merasa bingung. Kenapa suaminya juga tidak pulang? Kemarin dia sudah senang bukan main kalau Josh bisa marah dengan anaknya itu. Jessie, kenapa papa kalian malah tidak ikut pulang juga? Apa yang sudah dikatakan anak itu untuk mengibulinya? Pasti dia sudah bilang yang tidak-tidak, sehingga papa kalian percaya begitu saja. Kalau seperti itu percuma dong mama mengadu domba mereka. Kesal Yolanda. Tidak usah difikirkan ma, biarin saja. Lebih baik kita ke mall saja yuk. Kemarin kan papa sudah isi ATM kita, jadi kita bersenang-senang saja, kata Jessica. Akhirnya 3 wanita beda genre itu berangkat ke mall. Tapi di tengah jalan Yolanda mendapatkan chat dari seseorang dan minta diturunkan di depan sebuah restoran. Turunkan mama, di depan restoran family saja. Mama ada pertemuan arisan di sana, kata Yola. Jessica menghentikan mobilnya di restoran yang Londa sebut tadi. Lalu tinggal Jessie dan Jesslyn yang berangkat ke mall. Tak lama setelah kepergian mobil anaknya, ada sebuah mobil mewah berhenti di depan Yola. Wanita itu langsung masuk ke dalam dan berzumbu dengan pria berbaya seusia dengan Joshua. Mereka bahkan tidak malu dengan sopir yang di depan mereka. Restoran family pak, perintah pria berbaya tersebut. Dia bernama Jason, kekasih Yolanda. Lelaki inilah pacar Yola selama ini. Tapi Jason tidak mau menikahi Yola karena sudah punya istri konglomerat. Tapi Yolanda lah yang bisa memuaskannya di ronjang panasnya. Sayang, aku mau berlian terbaru ya. Kabarnya Alexander Group mau meluncurkan model baru, jadi aku harus punya, jawab Yola. Kenapa Jason lah? Ya, Yola mendapatkan barang-barang yang begitu mewah. Sebenarnya walau Joshua bangkrut dulu, dia tidak pernah kekurangan uang. Dan Jason pula yang menyuntikkan dana ke perusahaan Joshua supaya bisa bangkit. Dan hubungannya dengan Yolanda tidak akan terendus Joshua.